Dan saat ini pemirsa kita akan sama-sama melihat apa sih sebenarnya yang menjadi perbincangan warganet begitu ya dalam trending topik. Setidaknya ada dua. Ini ada yang bikin semangat, ada yang enggak nih, Marcel ya? Iya, yang bikin semangat ini atau yang mungkin nggak bikin semangat ya terkait dengan beras oplosan pemirsa. Ya. Jadi karena memang sudah ada tersangka ya yang ditetapkan. 3 ya? Ada betul dan kemudian ada langkah-langkah investigasi lanjutan. Ini Betul. termasuk juga ada penggeledahan ya nanti akan kita bahas pemirsa. Ya, itu terkait dengan beras oplosan jenis premium ya. Tapi ini juga ada yang menyambut gembira, harusnya kita sambut gembira ya. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto itu tumbuh 5,12%. Artinya ini mendekati dari target 5,2% ya di triwulan kedua. Dan langsung saja pemirsa, kita akan bahas dulu trending topik yang pertama terkait dengan beras oplosan. Dan inilah Newsline Trending Topik selengkapnya. Ya pemirsa, kita akan langsung bahas terkait dengan trending topik yang pertama. Ini perkembangan dari kasus beras oplosan di mana Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri melakukan rekonstruksi lapangan di pabrik PT Padi Indonesia Maju atau PT PIM yang terletak di kawasan industri terpadu Wilmar di Serang, Banten pada Rabu siang tadi. Kegiatan ini dilakukan oleh Satgas Pangan pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dittipideksus yang merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan produksi beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu. Iya, jadi kalau tidak sesuai dengan standar mutu artinya tidak hanya beratnya saja, tapi memang ada jenisnya, Marcel ya. Mungkin ada yang dibawa premium tapi dicampur begitu ya. Iya. Dan kalau kita melihat atau menilik dalam rekonstruksi yang sudah dilakukan oleh Satgas Pangan ini, melihat bahwa produksi beras di PT Padi Indonesia Maju, mulai dari pemecahan gabah, proses penggilingan hingga pengemasannya. Dan Dittipideksus Barreskrim Polri juga menyita dan menyegel pabrik PT Padi Indonesia Maju terkait dengan kasus dugaan beras oplosan. Jadi memang ada tulisan penyegelan, pemirsa dan juga Marcel, yang tertempel di mesin-mesin pengolahan beras karena memang diduga ada setidaknya 4 jenis beras yang dioplos dari PT Padi Indonesia Maju. Ya, dan selain itu pemirsa dari pihak Dittipideksus Barreskrim Polri atau Satgas Pangan juga menempelkan kertas keterangan penyegelan. Dalam kertas tersebut tertulis, ini tulisannya pemirsa kami kutip, segel Polri untuk kepentingan penyidikan tempat barang ini disita dan disegel oleh penyidik. Dan itu tadi ya bahwa menegaskan ini ada beberapa aktivitas yang mungkin tidak bisa dilakukan karena ada penyegelan. Nah tapi meski dilakukan penyitaan dan penyegelan ini pemirsa ternyata operasionalnya dari PT PIM ini masih berlangsung di pabrik tersebut. Dan ada beberapa pekerja yang juga terlihat aktif melakukan kegiatan produksi. Nah diketahui bahwa kegiatan rekonstruksi ini dipimpin langsung oleh Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Helvi Assegaf ya. Tadi kita lihat ini sudah keliling pabrik untuk memastikan prosesnya sesuai standar atau tidak. Betul, itu yang kemudian disayangkan ya, maksudnya masih ada yang kemudian beroperasi, menimbulkan pertanyaan kalau begitu apakah masih ada kemungkinan beras-beras yang diproduksi tersebut masih dioplos lagi atau tidak. Ada kekhawatiran seperti itu pemirsa. Tapi sekali lagi dalam rekonstruksi diketahui bahwa proses produksi beras ini memang memakan waktu 20 jam setidaknya dan harus dilakukan pengujian oleh quality control per 2 jam. Kita akan sama-sama melihat kembali pemirsa bagaimana sebenarnya proses beras ini yang dibuat oleh PT Padi Indonesia Maju yang telah disegel oleh Polri dalam liputan jurnalis Metro TV Yona Hukmana untuk Anda. Pemirsa Metro TV, saat ini saya berada di kantor dan gudang PT Padi Indonesia Maju yang saat ini Satgas Pangan Polri tengah melakukan rekonstruksi terkait proses produksi beras dari gabah hingga hasilnya dikemas dan dijual kepada masyarakat. Dan tadi Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Helvi Assegaf telah menyampaikan kepada awak media bahwa proses dari gabah hingga menjadi beras itu memakan waktu selama 20 jam. Dan tadi disampaikan ada
ada 9 unit dryer untuk pengering gabah yang dilakukan terhadap terhadap padi yang masih memisahkan gabah-gabah ataupun kotoran-kotoran daripada padi. Kemudian ada 8 pemecah kulit gabah, lalu 6 unit pemoles beras dan 4 pemisah warna, dan 6 unit pemisah beras utuh dan pecah, hingga 6 unit pengemas lengkap dengan mesin otomatis. Dan tadi Brigjen Helvi Assegaf menyampaikan proses produksinya telah dilakukan dengan pengawasan quality control setiap 2 jam sekali. Lalu dilakukan uji sampling dan akan dievaluasi sesuai target yang dilakukan sampai processing. Nantinya bila ditemukan ada tidak sesuai standar dan mutu, akan diulang kembali melakukan proses produksi beras dari awal hingga nanti menjadi beras yang sesuai standar mutu pemerintah. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Brigjen Helvi Assegaf, PT Padi Indonesia Maju diperbolehkan untuk terus melakukan produksi, namun tetap dilakukan pengawasan bila terjadi lagi produksi beras tidak sesuai standar dan mutu, akan dilakukan teguran kembali. Kemudian gudang dari PT PIM ini seluas 17 hektar, yang ini produksi beras di sini bisa mencapai 300 ton sehari, dan ini bisa memasok kebutuhan masyarakat terkait beras hari ini. Dan Baris Krim Polri untuk diketahui telah menetapkan 3 orang tersangka dari direksi PT Padi Indonesia Maju, yang merupakan pertama yaitu Presiden Direktur PT PIM berinisial SI, kemudian Kepala Pabrik PT PIM inisial AI, dan juga Kepala Quality Control berinisial DO. Dan dalam fakta-fakta penyidikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 24 saksi, lalu pemeriksaan ahli laboratorium, ahli perlindungan konsumen, dan juga ahli pidana. Satgas Pangan Polri terus melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan bahwa beras yang diproduksi dan diperdagangkan kepada masyarakat itu sesuai standar dan mutu. Demikian dari Serang, Banten, Yona Hukmana, Untung Widodo, Metro TV. Jadi pemirsa, kalau kita mereview kembali, Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helvi Assegaf ini memang mengatakan bahwa mulanya ini pihaknya melihat jelas bagaimana proses produksi beras dari awal pengeringan gabah, kemudian setelah proses panen hingga pengemasan, yang mana proses produksi beras tersebut itu memang memakan waktu kurang lebih sekitar 20 jam. Ya, setelah dilakukan pemantauan prosesnya pemirsa, ini ditemukan ada menir atau patahan-patahan beras pada akhir produksi beras. Pasalnya di proses pertengahan produksi ada pemisahan antara beras patahan kecil termasuk menir, yaitu pecahan beras atau butiran beras yang lebih kecil dari ukuran beras utuh yang dihasilkan dari proses penggilingan padi. Nah, saat ini Satgas Pangan Polri masih memperbolehkan PT Padi Indonesia Maju untuk memproduksi beras atau beroperasi, tapi dengan pengawasan ketat. Produsen beras, anak perusahaan Wilmar Group ini mampu memproduksi beras sebanyak 300 ton per hari. Ya, itu tadi kata kuncinya adalah dalam pengawasan begitu ya. Dengan begitu nantinya produksi 300 ton per hari ini diharapkan bisa membantu pasokan beras di pasaran, dan Brigjen Helvi Assegaf juga meminta kepada pihak PT PIM untuk segera memperbaiki sistem produksi beras yang dilakukan. Jadi jangan sampai nanti hasil produksi masih tidak lagi sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Jadi kita akan sama-sama simak lagi bagaimana pernyataannya pasca rekonstruksi yang sudah dilakukan di PT PIM berikut ini. Tempatnya putih. Ya, tempatnya putih. Ini yang terakhir. Yang putih yang ketiga. Ini yang paling putih. Dengan mesin kita tidak bisa menjamin 100%. Ya, tidak bisa menjamin 100%. Tapi yang penting mereka berusaha bagaimana supaya meminimalisir jangan sampai terjadi temuan. Artinya apa? Dengan proses yang ada tadi kita lihat di akhir masih ada pecahan menir tadi. Ya kan? Ya, ini yang menjadi evaluasi buat manajemen maupun
Ya pemirsa, itulah tadi trending topik kita terkait dengan beras oplosan. Ini semoga semakin mengurangi begitu ya dampak ataupun kerugian yang dialami karena sangat besar ya, 99 triliun per tahun, dan bahkan sempat membuat Presiden begitu marah. Jangan sampai terjadi lagi nih beras-beras oplosan yang merugikan konsumen. Ya, konsumen dan juga negara begitu. Ini harus diberantas tuntas oknum-oknum nakal yang suka mengoplos beras ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.